Ini larinya motivasinya apakah karena dikejar debt collector atau ternyata larinya gara-gara takut ketinggalan kereta atau mungkin karena emang mereka mau aja. Jadi itu sebenarnya lari atau sepeda itu jadi stimulan sebenarnya buat gue kontemplasi. Kadang emang kebanyakan kita lari sendiri-sendiri sebenarnya. Kita punya ego bisa lari kenceng soalnya. Oke. Ketika kita lari pelan itu kita berantem sama ego tuh. Apalagi kalau disalip sama orang yang lebih tua atau apa. Sebenarnya suffer pleasure karena menurut gue itu relate sama lari. Kalau lu pengen lu dapat kemudahan, lu harus ngelewatin kesusahan dulu. Karena dari kesusahan itu lu belajar. Putaran kedua di kilometer 30-an, gue hipo bang. Oh. Jadi gue udah jalan aja sendiri gitu. Udah lu terus lari aja. Kemarin gagal ya udah lari aja kan. Hidup itu bukan untuk finish di saat itu doang. Pelari-pelari kan musuhnya itu ya strength training itu. Bukan musuh sih, lebih ke malas aja ngejalaninnya. Oke. Setuju ya di kecepatan segini, di pace segini. Karena itu buat ngejaga stamina kita gitu. Ya udah jadi harus konsisten di situ terus. Tapi malah menderitanya di situ bang kan. Oh iya. Soalnya kan udah mau finish nih. Tenaga, energi udah mau habis. Habis ya. Tapi udah mau finish nih. Nah, itu kan suffer pleasure kan. Iya. Selamat datang di Radio Khalayak bersama Rizal Kadri, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama tamu kita. Yang kali ini mungkin bisa dibilang spesial karena kalau misalnya pagi-pagi orang-orang bangun pagi beraktivitas, mereka bangun pagi beraktivitas dengan cara yang cukup ekstrim kalau kita bilang. Kenapa sih bisa memutuskan untuk lari puluhan kilometer dari Bogor menuju Jakarta? Ini larinya motivasinya apakah karena dikejar debt collector atau ternyata larinya gara-gara takut ketinggalan kereta atau mungkin karena emang mereka mau aja. Kita pengen ngobrol-ngobrol barengan sama ketiga bintang tamu kita yang sudah datang dan udah siap untuk lari secara sukarela ya. Tidak ada paksaan dalam lari-larian ini ya. Kita kenalan dulu, udah ada Bang Koma di sini. Ya. Apa kabar? Sehat bang. Ada Bang Rino. Rino dan juga ada Bang Soros. Siap. Oke, kita bertiga pengen ngobrol, berempat pengen ngobrol seputar motivasi kalian berlari. Berat nih. Sebelumnya, betis aman nih? Aman nih? Kotak-kotak betis. Kotak betis, emang bener ya kalau pelari tuh Iya. betisnya kotak? Coba lihat. Nih, pertanyaan kita adalah, apa bener emang lo pengen lari dari Bogor ke Jakarta? Itu apa motivasinya? Gue wakilin Rino sama Soros juga. Jadi Yeah. sebelumnya tuh emang setahun atau 2 tahun lalu itu kita tuh emang pernah ngelakuin hal yang sama sebenarnya. Oh, udah pernah? Udah pernah gitu ya. Makanya tuh kita kita lari dari Tugu Kujang di Bogor, Oke. kita finish di Bundaran HI. Udah pernah nggak usah lagi Udah kali. satu. Tapi ya itu. Kadang hal-hal yang kayak gitu ngangenin sih, bikin kita nagih juga karena Oke. banyak experience. Kan kita lari malam. Oke. Kita start itu sekitar jam 10 sampai pagi gitu. Pagi itu jam 7 apa jam 8 gitu lah. Sampai. Kok gitu bang? Nyusahin diri? Iya. Nggak tidur, istirahat? Iya, ya menyenangkan lah gitu sih. Kalau Ini kita- pertama kali dilakuin berarti tahun 2 tahun lalu ya? 2024? 2024. 2024. Dan akan melaksanakannya lagi di tahun 2026? Iya. Ya. Tapi dengar kata itu reaksi pertamanya apa? Lo ngerasa kayak, ini mah deket, ini mah bisa, atau bisa nggak sih kita ngelakuin ini? Waktu pertama kali ya? Karena emang ya ini terutama sobat-sobat Gen Z saya emang mereka ultra runners kan. Mereka justru habitatnya di trail sebenarnya. Itu habitatnya mereka di trail, mereka finish 50 kilo, 60 kilo. Rino kemarin berapa? Kemarin sih aku ikut yang terakhir race itu Rinjani 100 yang kategori 60 kilo. 60 kilo? Iya. Sombong amat. Itu pun udah ngos-ngosan sih. Oh, iya. Effortnya udah lumayan keras. Oke, Iya. oke. Kalau untuk Trail run berarti naik gunung ya? iya naik gunung. Rinjani. Kalau lo? Terakhir itu Bali Trail Run kategori yang 50 kilo. Jadi muterin Danau Batur tuh ada Gunung Batur, Gunung Abang, terus diputerin danaunya, finish. Asik ya? Iya, asik ya. Hebat. Kok bisa sih kayak gini? Kayak circle gue banget. Kalau lo? Ngomong? Gua itu Trail apa run ya? juga? Mereka ini jadi motivasi sih buat gua karena kan ya mereka anak-anak muda gitu. Gue juga banyak termotivasi sama mereka. Gue sering ikut trail sama mereka. Gue pernah sama Soros tuh 42 kilo trail
di Cisadon gitu ya, Cisadon. di Cisadon. Nah, ultra running itu ya pas sama mereka pas di Bogor. Sekitar 58 kilo. Gitu. Makanya kayak wah seru juga ya maksudnya. Ya ada circle yang ya gue kan udah berumur juga ya. Ini umur kita nggak jauh beda. Tapi cara menghabiskannya beda. Saya ya mereka-mereka ini jadi motivasi juga sih buat gue buat kayak apa ya? Ya disiplin lah gitu buat olahraga gitu. Kan banyak ya cara kita untuk ngabisin waktu di weekend ya. Lo mau selonjoran tidur-tiduran iya. Ya, bisa. Atau mungkin lo pengen pagi-pagi ya udah kita nonton kartun di TV aja gitu. Kenapa lo menghabiskan weekend lo dengan challenge yang seperti ini? Jadi ya gimana ya? Kalau gue pribadi tuh gue kan graffiti artis. Oke. Gue banyak melakukan berkesenian lah. Nah, Ya. jadi itu sebenarnya lari atau sepeda itu jadi stimulan sebenarnya buat gue, gue kontemplasi. Kadang emang kebanyakan kita lari sendiri-sendiri sebenarnya. Kalau gue sih nggak ada apa ya maksudnya kurang tertarik lah untuk lari rame-rame, lari sama komunitas tuh sebenarnya kurang suka lah gitu, lebih Emang suka sendiri. Pilihan orang beda-beda. Beda-beda. Kebetulan kalau kalian lebih sukanya yang mungkin sedikit gitu Sedikit orangnya. ya, sedikit. Kita Ya, lebih suka yang sendiri-sendiri justru. Ini kita baru bareng aja karena emang kita latihan karena mau lari Bogor Jakarta. Oke. Soalnya biasanya sendiri-sendiri gitu. Nah, itu jadi kontemplasi. Akhirnya jadi kalau gue jadi dapat fresh idea sih dari situ sih gitu. Berarti bisa dibilang dengan aktivitas dan kegiatan-kegiatan lo sebelumnya, graffiti artis, berkarya, terus sepeda dan juga lari, ini ada benang merahnya lo rasa? Pasti masing-masing personal punya alasannya sendiri-sendiri sih gitu. Kalau gue sih karena gue udah di fase yang berkeluarga punya anak gitu, udah nggak tertarik lagi buat banyak nongkrong gitu. Jadi gue ngabisin waktu gue tuh buat lari dan bersepeda sih karena itu gue dapat dopamin kan di situ. Ya. Gue dapat kesenangan tuh dari situ gitu. Kalau relasinya sama lo jadi seorang graffiti artis apa? Ya itu ketika gue art block, lari dan bersepeda tuh banyak ngasih gue inspirasi sih. Karena kan kalau di jalan tuh kalau lo naik motor terlalu cepat ya untuk melihat satu hal gitu ya. Iya. Atau lo naik mobil. Kalau lari atau bersepeda tuh lebih lambat aja. Lo mengamati sesuatu lebih detail gitu. Jadi lo bisa dapat inspirasi dari situ. Lo lari di dalam gang atau di mana lo dapat inspirasi dari situ. Karena yang benar-benar melambat banget sih. Tapi pernah ngelakuin secara berbarengan itu lari sambil ngeliat tuh spot bagus nih gue jadi gue Ya itu biasanya sambil metain. nih yang bagus nih yang Ini kosong. kayaknya bisa nih ya. Ini kok temboknya bersih banget ya. Baru dicat. Baru dicat nih, bisa nih besok nih. Tapi kita sekarang pengen ngobrol-ngobrol barengan sama kedua teman-teman Gen Z kita ini. Yang paru-paru besi. Kalau ke lo dulu nih Rino. Kalau misalnya lo sendiri yang lo kejar secara personal lewat perjalanan dan target lo untuk lari dari Bogor ke Jakarta ini apa? Kalau gue sih lebih ke mengulang momen bareng Bang Kenli dan Mas Enrico. Soalnya kan pertama kali first time gue ultra itu ya bareng mereka. Yaitu dari Tugu Bogor ke Jakarta. Nah dari situ pun gue kayak ngerasa wah asik juga ya ternyata dari melakukan kegiatan ini dan pada akhirnya ikut trail-trail begini, ultra trail. Kalau ultra tuh dihitung ultra tuh berapa kilo sih? Maksudnya sampai dapat Lebih. kategori ultra? Kategori ultra itu lebih dari 50. 45 atau 50. Kalau trail 50. Oke. Kalau roadnya itu 45 km. Oh, oke. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih. Kayak sambil kita ngobrol juga ondel-ondel sambil lewat nggak masalah ya. Lagi ultra dia. Iya, lagi ultra. Ultra Jakarta. Itu mungkin bisa 60 kilo tadi. Bisa. Cuman jalan Lebih, aja. iya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gue nggak tahu pernah ditanyain ke kalian juga atau enggak. Sebenarnya kalian ngelakuin ini apa sih yang pengen dibuktiin atau mungkin apa sih yang pengen dicapai? Silakan. Dari Lo dulu, siapa Rino dulu. Siapa dulu? Kalau dari saya sih mungkin karena aktivitas dari pekerjaan yang mungkin kerja 6 hari terus libur sekali. Oke. Nah sayang banget tuh di weekend itu kalau enggak dilarin jauh. Hmm. Jadi tuh kayak jadi sarana refreshing buat diri sendiri aja lari Tapi ultra gitu. nggak pengen kayak gue buktiin nih ke orang-orang nih ya. Nggak Gitu, pernah. nggak ada. Kayak Gua malah segitu doang, gue bisa lebih gitu. Pengen ngebuktiin ke diri sendiri sih sampai kapan gue bisa kayak gini gitu. Jadi mungkin ada hobi-hobi satuan nanti kan Iya. yang bakal ngebedain Oke.
niatan kita buat lari. Sabar, tarik dulu. Kita joget dulu kali ya sebentar. Kalau lo sendiri, Soros, apa yang pengen lo lakukan kalau ini selesai gitu? Mungkin apa yang pengen lo buktiin gitu? Sebenarnya nggak ada yang dibuktiin sih, Mas. Oh gitu. Kalau gue sih lebih karena perjalanan panjang dan mungkin kita sering ngobrol kan akhirnya di jalan kan. Terus ditambah kita ngobrol sama diri sendiri, itu yang gue suka dari ultra tuh. Akhirnya di kilometer 20-an mungkin kan. Kita udah nggak bisa lagi untuk happy apa segala macem. Akhirnya kita balik lagi untuk ngobrol sama diri sendiri. Karena kan kita lihat kan dunia ini kan maksudnya kayak kita kerja, kita berhubungan sama banyak orang di jalan, kita macet-macetan apa segala macam. Nah dengan berlari gue ngerasa akhirnya gue punya waktu untuk ngobrol sama diri sendiri. Itu yang bikin gue kayak, wah gue kedepannya harus lebih baik lagi. Bukan secara larinya sih, cuman secara diri gue pribadi gue harus lebih baik lagi apapun itu. Soros. Iya Soros. Gitu. Nah gitu Mas, kebanyakan lari orang gitu. Masa sih? Ya, Iya, 200 meter lagi Soros. Lu pasti bisa Soros. 200 meter lagi gitu. Real tuh. Iya. Real. Lo semua. Real. Tapi dalam hati. Dalam kan? hati. Iya. Teriak, ayo bisa Soros. Iya. Masa segini aja nggak bisa gitu. Ada tuh kayak gitu. Ada kayak gitu juga. Gila. Kelihatan ya, kalau hostnya tidak pernah ngelakuin. Tapi ada yang bilang kayak gini, ketika kita coba challenge diri kita sendiri, ya lu tadi juga udah sempat bilang gitu, kalau misalnya sebenarnya ya kita sedang men-challenge diri kita, dalam tanda kutip sebenarnya kita tuh berperangnya sama diri kita sendiri. Kita bisa atau enggak, yakin atau enggak. Ini kalian rasain juga nggak sih untuk pengalaman seperti ini? Coba dari Bang Koma dulu. Iya sih, jadi apa ya, benar-benar yang kan kayak gini ya, maksudnya di setiap kita tuh di beberapa momen aja kita ikut race gitu, yang yaitu kita dapat medal atau apa. Sedangkan kayak kita bertiga ini benar-benar yang ya gue there is no medal gitu, maksudnya gue tuh ngelakuin ini karena seneng gitu, gue nggak butuh dapat apa-apa kok gitu, gue cuma butuh kesenangan. Makanya aneh sih bener kayak orang, lu lari dari Bogor sampai Jakarta lu dapat apa gitu, nggak dapat apa-apa. Gue cuman ya gue seneng, gimana kalau gue suka lari jauh, gue seneng, terus kayak ada kepuasan aja gitu, kayak lo menghabiskan akhir pekan dengan Produktif. Maksudnya produktif, lo punya ya sebenarnya bukan pada saat di hari hanya Bang, jadi justru pas latihannya itu gue jadi lebih disiplin gitu, karena kan emang gue sama anak-anak nih kita punya grup yang benar-benar hari ini udah lari berapa kilo, misalkan hari ini 10 kilo, besok 80 menit, besok gitu, akumulasinya misalnya dalam sebulan bisa 100 atau 200 kilo gitu. Nah justru perjalanan itu yang bikin kita tuh kayak seneng aja gitu, wah gila ya gue bisa disiplin ternyata ya gitu. Sedangkan mungkin ya kita masa lalu kita mungkin juga nggak terlalu baik lah, kita juga sadar akan olahraga setelah mungkin kalau gue pribadi setelah di umur mungkin umur 30-35 gitu mungkin gitu. Itu baru lo mulai berasa pentingnya nih kalau olahraga, dan langsung ngerasa gini, coba gue mulai olahraga dari umur 25. Gue sampai mikirnya, coba waktu itu gue kenal ultra running atau ultra cycling pada saat belum nikah gitu, mungkin gue bisa kemana-mana. Iya lagi benar. Emang penyesalan tuh datangnya belakangan. Tapi ya bersyukurlah. Ini makanya ada kayak abang-abangan gitu buat nasehatin lu pada. Jangan telat. Kayak kalau mau bandel dijewer sama abang-abangan. Tapi gue penasaran soal plan yang lo bilang tadi, yang ngomongin soal latihannya. Itu tuh kalian strict ngelakuinnya itu dalam waktu berapa lama sebelum persiapan lari dari Bogor ke Jakarta? Siapa dulu nih? Gue dulu. Silakan. Ya. Dari kalau kita nih emang kita tiap minggu half marathon emang. Astagfirullahaladzim. Iya beneran. Jadi emang tiap minggu kita tuh half marathon. Jadi kita tuh punya ya masing-masing, kalau gue pribadi gue sebulan minimal 100 diakumulasi mileage-nya ya. Gue 100 minimal. Nah jadi sebenarnya ketika kita ngelakuin ini tuh jadi hal yang nggak terlalu berat sih sebenarnya. Tapi kita butuh disiplin aja. Misalkan ya lu harus strength training gitu. Lu harus, yang masalah yang paling susah itu apa? Lari pelan. Itu yang paling susah. Kita punya ego bisa lari kenceng soalnya. Ketika kita lari pelan itu, kita berantem sama ego tuh. Apalagi kalau disalip sama orang yang lebih tua atau apa. Gitu. Padahal emang kita harus latihan di zona 2 kan. Zona 2, zona 3 tuh kita harus latihan. Karena buat lari jauh itu yang harus dilatih sebenarnya. Lari pelan justru. Iya.
Itu bener. Semua orang bisa lari cepet, tapi lo lari pelan sanggup nggak 3 jam, 4 jam? Itu gue banget loh. Lari pelan. Kalau kalian sendiri ketika momen latihannya, beneran setiap minggu half marathon berarti? Iya, kadang half marathon, kadang di atas 30. Itu event tahunan Jakarta loh. Kok lo lakuinnya tiap minggu? Sebenarnya sih kalau dari kita buat jaga stamina aja Bang. Jadi kalau mau ultra kan minimal kan 50 per minggu istilahnya ya. Di atas 50. Ya gue sih targetin mencapai itu di setiap minggunya. 50 ke atas tiap minggu. Naik motor cepet bang, naik motor. Iya. Naik motor kebetulan pulang pergi kerja. Iya benar. Tapi itu akumulasi. Jadi hari Akumulasi. Senin lo berapa? Iya, Terus Senin 10. saling lapor aja gitu. Iya, Kita punya di grup, punya grup bertiga. Oke. Lo Soros gimana? Kalau gua sih mungkin kayaknya di antara bertiga, gua paling bawah konsistennya kali. Lo paling bawah. Ada gue lebih bawah. Tenang aja, tenang aja. Tapi gue tetap ngelakuin itu sih. Iya. Cuman kadang gue ganti aja. Karena kan jujur kalau gue lari itu salah satu olahraga yang gue suka gitu. Jadi makanya mereka bilang, ah si Soros nih olahraganya kebanyakan gitu. Emang apa aja lo? Karena gue climbing juga, scuba diving juga, terus rock climb juga. Tapi karena gue lari itu, jadi gue bisa melakukan hal-hal itu dengan sangat happy. Dan juga ketika gue mencoba awal, gue ngerasa, oh gue ternyata basicnya udah dapet nih karena lari itu. Karena konsisten lari itu, jadi gue melakukan apapun ternyata happy. Jadi semua. enteng dan enak. Enteng semua. Bener. Karena basisnya semua berlari. Bener. Dan tadi balik lagi pertanyaan tadi, hasilnya apa? Ya. Gue nggak bisa ngerasain hasilnya. Oke. Hasilnya cuma sehat dong. Tapi yang ngerasain ternyata lingkungan gue. Contohnya? Mereka ketemu gue jadi ngeliat gue energinya happy. Yang tadinya energi gue Ya. negatif, Ya. sekarang ketemu gue, wih, tanpa harus ngobrol, wih, ini orang happy karena menyebarkan energi-energi habis olahraga itu. Tuh. Energi positifnya terpancar. Energi positif. Kan ada gelombang elektromagnetik. Asyik. Saintifik. Kok jadi saintifik? Saintifik. Kalau penasaran grafiknya kita lihat di sini. Nggak ada. Campaign ini temanya adalah suffer pleasure. Kita ngomongin soal suffer pleasure karena ini dua kata yang menarik ya, frasa yang unik ya. Suffer kan menderita, Iya. pleasure tapi mendapat kesenangan. Jadi penderitaan yang menghasilkan kesenangan atau gimana? Kalian denger suffer pleasure gimana jadi tema campaign ini? Ya ini sebenarnya ini lumayan deep nih. Jadi sebelumnya tuh gue ngobrol sama Bang Deka kan. Oke. Jadi Bang Deka ngajakin, ayo kan kolaborasi yuk bikin sesuatu gitu. Kita ngambil dari apa nih? Ya gue sama Bang Deka tuh mungkin punya, maksudnya punya keresahan yang sama ya. Maksudnya pada saat ketika maksudnya ada datang suatu masalah gitu, kita hadapinnya tuh dengan bersyukur lah gitu. Nah itu sebenarnya dari surat itu Bang Al-Insyirah. Jadi sebelum Inama lu serius, Ra? iya bener Innamal Yusri Yusra Bang. Info aja. Di kesusahan ada kemudahan. Iya Info aja. makanya suffer pleasure karena menurut gue itu relate sama lari. Kalau lu pengen lu dapat kemudahan, lu harus ngelewatin kesusahan dulu. Karena dari kesusahan itu lu belajar, dari kesulitan lu belajar. Akhirnya itu jadi sesuatu yang lu bisa nikmatin gitu. Karena gak gampang kayak lu lari jauh, lu dapat kesenangan tuh apa ya, kayak kadang kan kayak ada yang sampai aduh gue capek banget gitu. Tapi enggak nih kita ketika abis lari jauh justru kita happy gitu. Nggak ngos-ngosan tapi. Ngos-ngosan, suffer gitu. Tapi besok itu penasaran lagi, gue besok mau lagi ya gitu. Walaupun ya DOMS kan biasanya kan otot-otot tuh besoknya tuh yang sakit kan. Jadi hari ini lari, besoknya yang pegel. Besoknya pegel, tapi besok mau lagi gitu. Kurang-kurangin bang. Iya. Kok malah nasehatin pelari, maaf ya. Emang demen yang gitu-gitu. Ya. Tapi ada momen yang lo rasa sama kayak gitu nggak? Ketika gini, lo ngerasain hal ini menyakitkan, tapi ternyata kebelakangan baru lo sadar kalau ini adalah hal yang paling lo syukuri. Ujian hidup sih. Seperti apa contohnya? Banyak sih, gue tuh banyak dihadapin banyak ujian sebenarnya. Tapi ketika lo yakin ya, maksudnya ketika lo yakin, lo bersyukur, lo menerima masalah itu gitu dengan lapang dada gitu, akhirnya ya Allah kasih kemudahan sih. Banyak sih sebenarnya, cuman ya mungkin gue nggak bisa banyak cerita terlalu banyak, tapi intinya kayak gitulah. Itu udah pernah lo rasain, dan selain cobaan hidup pun di lari lo rasain hal yang sama.
Sama sih. Ya jadi sebenarnya secara konsep sama gitu. Kalau lu pengen dapat kemudahan ya lu harus lewatin dulu nih. Lu harus ya gue juga nggak ya gue sama temen-temen nih nggak yang langsung tiba-tiba kuat lari 20 Bang. Kita 3 dulu mah ngos-ngosan. Ada gitu. Iyalah, Ada kita ngos-ngosan. 2 kilo ngos-ngosan. Kita 3 kilo udah ngos-ngosan. Kirain iron langsung. Iya. Cuman ya itu makanya kita belajar dari kesulitan itu dan ketika lu disiplin gitu, ketika lu konsisten itu akan mendatangkan hasil pasti gitu. Kalau untuk kalian berdua nih ya, nih yang mau jawab siapa nih ya, terserah ya. Tapi kalau misalnya kita boleh nanya dari pengalaman lari, ada nggak pengalaman yang seperti itu yang serupa gitu ya? Awalnya lo ngerasa ini kayak kegagalan tapi ternyata ngerubah hidup lo. Silakan. Siapa yang mau jawab? Apakah Gua- Soros atau Terakhir kemarin sih. oke? Jadi terakhir kemarin gua ada inilah apa pelatihan untuk PON lah, Oke. trail run tapi. Oke. Jadi ketika seleksi ternyata gua DNF bang, DNF do not, Di not finish. Oh, DNF tuh. Jadi Did not do- finish. do- di did not kilometer 30-an itu ya, jadi itu sebelumnya gambarannya gua lombanya itu di Gunung Gede. Gunung Gede. Ya, jadi gua ikut kategori yang 40 kilo, 2 kali loop. 2 kali Dua kali muterin gunung? Gede. Putaran kedua di kilometer 30-an, gua hipo, Bang. Oh. Jadi katanya gua udah jalan aja sendiri gitu. Itu yang lo rasain apa yang lo Yang masih gua rasain itu berantem sama diri sendiri, Bang. masa? Jadi kayak lu selama ini latihan nih. Lu bisa. Tapi ternyata badan gua udah nyerah. Jadi di situ gue berantem sama diri sendiri sampai gue baru sadar itu gue di dalam tenda. Oke. Dan memang sebenarnya nggak patut dicontoh sih. Jadi lo sadarnya udah tiba-tiba Iya. dari tenda gitu. Tapi dari situ gue belajar lagi kayak sebenarnya gagal itu nggak apa-apa. Yang penting setelah gagal itu lu mau bangkit lagi apa enggak. Dan gue ketemu sama abang Kenly sama Rino yang terus nyemangatin gue kayak udah lu terus lari aja. Kemarin gagal ya udah lari aja kan, hidup itu bukan untuk finish di saat itu doang. Finish nanti kan di akhir nanti. Masya Allah. nih Jadi clipper kita perjalanan banyak aja banget. gitu. Bagus banget nih clipper kita. Tapi kegagalan-kegagalan kayak gitu lo rasain ada beberapa kali atau cuma itu yang paling gong? Itu terakhir yang paling gong sih bang. Oke. Jadi ya menurut gua sih, gua banyak lah gagal lah. Pagi kayak latihan pun gua juga nggak terlalu konsisten bang. Karena memang gua lebih gede, mungkin di antara kita bertiga fisiknya mungkin gua paling bawah kayaknya. Tapi gue lebih ngegedein di mental bang. Jadi makanya gue kalau misalkan lari nih bang, jadi gue udah nggak ngerasain fisik gue lagi, gue udah ngerasain mental gue ya. Makanya gue bilang teman-teman ultra tuh fisiknya udah paling 20%, mentalnya 80%. Itu teman-teman ultra atlet-atlet lain lah, pasti mereka juga akan ngomong sama seperti itu, yang 100 kilo apa segala macam. Mereka udah mental yang bermain udah. Gila. Itu bang. Gila. Rino, lo ada pengalaman sama gitu juga nggak soal rasa sakit gitu ya? Karena kita juga pengen ngomongin soal rasa sakit. Kalau misalnya bisa bicara, sebenarnya rasa sakit tuh ngajarin lo apa? Kalau rasa sakit di gue sih di pas latihan sih. Oke. Dia sebelum misalkan sebelumnya kan kita emang jarang ikut race ya. Kayak rasa sakit di ketika kita latihan. Oh pernah tuh waktu itu gue pengen ikut BTS yang 70 kilo. Terus itu pertama kali race ultra dan nyobain ultra trail. Pertama yang kali. kategori ultra. Oke. Nah di 2 minggu atau 3 minggu pas latihan itu kebetulan kena musibah ankle. Kebetulan nginjek batu kena sprain ankle. Nah penyembuhannya tuh 2 mingguan. Nggak Nah, bisa diserang. race. Ya harusnya gitu, cuman gue paksain lah. Kan sayang juga tiket untuk ada sayangnya juga sebenarnya kan. Soalnya persiapannya juga lebih lama. loh, ya. Oke. Nah, karena itu first time ultra gue itu ya yang 70 kilo lagi kan. Gue diandai-andai pas start itu, gue mampu finish enggak ya? Ya udah gue jalanin aja dulu lah. Yang masalah finish belakangan. Dan akhirnya alhamdulillah finish. Nah, itu dia kepercayaan dari gue sendiri sih bahwa gue itu bisa, yang bikin gue itu kuat. Ankle-nya kanan apa kiri? Kanan. Sekarang pun sebenarnya masih ada kelihatan, soalnya kan sprain ya. Kalau kata sprain ankle tuh kalau kata fisioterapi emang agak lama penyembuhannya kalau nggak sering-sering training.
Nah kalau dari pelari-pelari kan musuhnya itu ya strength training itu bukan musuh sih, lebih ke malas aja ngejalaninnya. Oke. Gitu sih, bocoran dikit nih. Gue enggak kok. Sorry banget. Kelihatan sosoknya gue. Tapi sekarang udah Udah bisa. Cuman agak kambuh-kambuh sih kalau buat ngetrail. Ya. Terus ngapain mau coba lari Bogor ke Jakarta kalau udah kayak Itu gitu? dia kita mengingat kenangan bareng-bareng Bang. Iya sih, benar. 2 tahun lalu soalnya. Itu memorable sih Bang. Iya. Memorable-nya karena apa? Ada satu momen yang lo ingat gitu? Memorable-nya tuh kita lari nih, sebelumnya kita berempat sebenarnya. Oke. Benar. Jadi ada satu teman kita yang mau nikah. Oke. Sebelum nikah dia pengen ada achieve lah. Jadi kita temenin teman kita ini. Jadi itu lari berempat lah. Memorable-nya itu sebenarnya karena ketika kita race kita berhenti ngobrolnya deep. Terus itu subuh-subuh kan di Jalan Raya Bogor tuh. Iya. Terus kayak, ayo semangat. Tahu gak sih Bang, cowok sama cowok sekali nyemangatin terus udah capek banget. Kalau kita dalam keadaan sadar dan normal kayak Aneh sih, aneh. jijik. Jujur janggal. Iya, betul. Cuman pas itu kayak air mata, apalagi pas udah mau finish Bang. Oke. Finish itu kan kita CFD Bang. Iya. Itu mereka warga-warga yang di situ pada lari nggak ada yang nonton kita sih. Cuman kita kayak bener-bener lagi ditontonin orang terus kita pelukan bareng-bareng. Terus kayak Dan banyak teman-teman juga yang tahu. nemenin, Iya, ya. Wah iya, nih iya. terus ngikutin dari Iya, belakang iya, iya. gitu. Kita nggak dapat medal, nggak Nggak dapat dapet, apa-apa, Bang. tapi nggak tahu ya seneng. seneng banget gitu. Tapi nggak bisa posting gigit medali dong. Ya. Temennya namanya siapa tuh yang bareng sama kalian? Bang Fikri. Fikri. Iya. Tanpa sepengetahuan kalian, Bang Fikri. Ada. Berempat tuh ya. Berempat tadi. Tahun 2026 ini akhirnya bertiga. Bertiga. Fikrinya udah nggak ikutan. Oke. Soalnya menarik ya tadi kenapa gua sedikit bahas soal foto gigit medali ya. Soalnya kita sekarang hidup di era di mana orang tuh mungkin ada yang berpikiran seperti kalian di sini. Tapi ada juga yang kepikiran gimana caranya yang penting gue dapat medali supaya gue bisa foto. Dalam artian gimana? Gue tuh pengen nih cepet dapat hasilnya. Gue pengen cepet suksesnya. Gue pengen cepet A, B, dan C. Sementara kalian ngelakuin lari dari Bogor ke Jakarta itu kebalikannya. Sebuah hal yang prosesnya tuh lama banget. Kayak ini kebalikan dari apa yang orang-orang inginkan akhir-akhir ini. Apa itu jadi alasan kenapa kalian ngelakuinnya? Gara-gara kayak orang lain nggak ada yang ngelakuin, jadi ini waktunya kita nih. Lebih ke ini sih Bang ya, lebih ke lari kan perjalanan panjang ya Bang. Ya. Banyak orang yang udah dapat medal, udah stop. Udah nggak lari lagi. Duh, mentality gue lagi tuh gitu. Tapi mungkin ada juga yang itu jadi trigger sih buat dia. Mungkin ya kalau kita tuh kan gimana ya, kita baru kenal sesuatu itu kan euforia Bang kadang. Gitu. Kalau gue sih selalu respect sih, mungkin kayak ya mungkin dia wah gue pengen kasih unjuk ya nggak apa-apa juga. Tapi mungkin nanti di nextnya ketika dia akan belajar ke depannya akan merasakan hal yang sama sih nantinya sih kayaknya gitu. Karena ya pada akhirnya kan itu kan apa yang kita lakukan balik lagi ke diri kita sendiri kan, gitu. Iya. Buat maksudnya lo buat apa? Validasi ke orang lain sih gitu maksudnya. Ya kalau misalkan kayak itu lo seneng ya lo jalanin aja. Dan kalau itu hal lo seneng pasti lo akan terus ngelakuin gitu. Balik lagi ke POV gue sebagai orang yang mungkin jarang berolahraga ya. POV gue sendiri tuh ngelihat setiap minggu pagi Instastory orang-orang, teman-teman gue, contohnya mereka posting udah sampai finish. Ya. Atau mungkin POV lain, gue tuh suka beberapa kali tuh nge-MC acara running seperti ini. Oh, iya. Dimana gue cuma ngelepas pelari, abis itu kita nunggu kan nih, nunggu. Itu, Abis ini lari Bang, Iya. yakin gua abis Lari ini ya? lari. Kan udah denger. Jalan dulu bang. Gimana? Tapi POV gue tuh cuma ngelihat orang di garis finish. Terus ketika gue nge-MC pun gue ngelepas orang-orang yang lari, abis itu kita nunggu berapa waktunya, yang pace berapa, ada pacernya segala macam gitu-gitu lari. Udah gitu gue menyambut mereka lagi di garis finish. Jadi ya pengalaman gue tuh cuma seperti itu aja. Sementara kalau dari runner seperti teman-teman ini, itu pasti ceritanya banyak. Nggak cuma sekedar di garis start menuju ke garis finish. Persiapannya tuh ngapain aja sih sebelum lari? Kita boleh breakdown nggak di hari H? Persiapan sebelum atau sesudah? Sebelum lari dan akhirnya sampai finish. Sebelum lari sih udah pasti carbo loading ya. Iya benar. Pasti kita makan yang banyak buat ngasih makan otot kita, ngasih makan badan kita gitu. Karena tuh butuh juga
Jadi sebelum lari ke carbo loading. Carbo loading. Kalau kita- carbo loading doang nggak lari, ya jadi semak. Jadi habit gue lagi. jadi tidur. Itu carbo loading tuh supaya ada yang dibakar gitu. Iya, Kan? jadi biasanya kita nimbun ya, ibaratnya nimbun karbo itu buat ngasih makan otot kita, badan kita biar kita kuat gitu. Itu kalau kita sih kayak gitu persiapannya. Terus yang pasti itu strength training. Strength training apa sih? Strength training tuh kalau kita di leg day ya, Ya, latihan beban, beban gitu, tapi latihan khusus di beban. kaki banyak gitu karena buat nguatin paha, nguatin apa dengkul, core, biar nggak cedera lah, Oke. dan nggak ngebong gitu. Strength training cedera. Kenapa? Lu strength training cedera? Enggak, waktu pengobatannya pemulihan dari ankle itu. Oh, Jadi oke. disuruh strength training. Iya, Dan lagi lu lakuin juga nyicil juga nih. Iya. iya, nyicil. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gua bang, basicnya sebenarnya gym. Oh iya. Otot dong, jolet dong. Sekarang udah lagi kan. Basicnya awalnya gym. Bang. Awalnya gym. Gue bulking sampai 90-an. Ada foto di kaca di gym ada dong. Iya. Nah, kita lihat fotonya. Ada lagi dua kali nggak ada. Terus. Terus gue cutting, gue coba tuh kan dengan berbagai cara nggak turun-turun bang. Turunin berat badan. Iya, Oke. untuk biar ngelin kan. Biar badannya. kering gitu ya. Iya benar. Keker-keker kering. Terus akhirnya gimana caranya ya? Akhirnya gue coba lari bang. Terus malah lari keterusan bang. Jadi udah habis ototnya udah. Gymnya malah nggak- Gymnya selesai. udah. Selesai. Tapi gue basicnya memang awalnya karena gym dulu kan. Gym dulu sampai bulking gitu bang. Tapi gue mulainya bukan dari road. Mulainya langsung trail. Langsung trail. Jadi gue nggak ada tuh lari-lari. Gue bahkan trail dulu lomba 30 kilo waktu itu di Lau, Siksorogo namanya. Tapi gue belum pernah 10 kilo di road. langsung tuh Langsung perdana. jadi trail dulu. Jadi gue awalnya trail dulu baru road. Apa kata orang Virgin Trail? Virgin trail. Kayak nembusnya tuh langsung info lagi, tahu Virgin lagi. Baru dikasih tahu. Gue temen gua tadi. pertama kali kenal sama Soros juga gitu. Gara-gara- Wah, nih kenalin nih kan. Ini Soros nih habis ultra dia trail. Gue langsung, wih, mantep nih anak muda nih. Boleh nih. Kenceng mah enggak bang, kenceng mah enggak. Enggak. Enggak pernah podium juga bang. Tapi ya finish. ya finish dan jalaninnya happy aja gitu. Nggak ngincer podium beneran. Enggak ngincer bener sama sekali. Tapi kalau dapat alhamdulillah. kalau dapet kayaknya agak susah dong. Kayaknya agak susah bang. Kalau sekarang kan lagi proses siap-siap untuk challenge ini kan ya. Yang berubah dari kalian apa nih? Dari persiapan challenge-nya, oh ternyata habit gue hari ke hari jadi berubah nih. Ada nggak? Bangun pagi sih, disiplin. Karena kan gini, kita kan recreational runner ya. Oke. Kita kerja gitu. Hari-hari Itu- aktivitas iya, sendiri Iya, ya. aktivitas kita tuh ngantor juga gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi challenging. Padahal misalnya di hari itu kita harusnya lari pagi. Tapi kan kadang ada, ya lu harus ngejar deadline, Iya, lu harus benar. ngejar apa. Ya harusnya kita ganti malam. Pokoknya gimana caranya tugas di hari itu harus selesai gitu. Itu gimana caranya. Jadi bener-bener ngajarin kita disiplin banget sih Bang. Gitu. Kalau kalian berdua kerja aktivitas Kerja juga. Kerja juga. kerja juga kantoran gitu. Kantoran. Oh, 9 jadi to 5. 9 to 5. Larinya kapan? Kalau gue sih setelah kerja malah karena kan gue masuk pagi ya, Bang. Ya. Jadi nggak keburu lah itu. Oke. Jadi gue ganti di sore atau malam. Dari kantor lari, balik kantor, baru balik. Jadi lari dulu dapat berapa 10 kilo. Ya tergantung menu di hari itu. 10 kilo atau Kalau hari ini menunya berapa? hari ini tadi gue 60 menit. Oh, yang penting 60 menit. Isi 60. Isi 60. Jadi zona 2 60 menit. Zona 2 itu maksudnya Dua. Heart Heart rate-nya. Heart rate-nya. hard. Oh, lihat dari sini nih. Ah. Asik. Kok nggak posting di Strava? Nggak harus. Iya lagi. Kalau lo Rina gimana? Kalau gue sih habitnya masih sama aja sih. Oke. Soalnya kan emang kayak setiap kantor kebetulan dekat 10 menitan lah dari rumah. Jadi tiap pagi emang selalu lari. Larinya ke kantor. Enggak, dari rumah dulu lari dari 10 rumah kilo. ke kantor. Oh enggak, Enggak, 10 kilo dulu. Oke. Kita kantoran tetap motoran. Gak lari Bang. Nggak lari. masih normal. Kirain, kantor lari ah. Paling ya sepedaan pagi. Paling diselingin sama sepeda sih cross Cross trainingnya. Hmm.
Itu juga salah satu bagian dari pelatihannya juga, persiapan untuk challenge ya? Iya. Ya. Tapi kalau gue tuh dulunya justru banyak di sepeda, justru lari buat cross training kalau dulu. Kebalik. Jadi terus lama-lama jadi Malah, ketuker. malah ketukar. Oh gitu. Ketuker lama-lama jadi cross trainingnya sepeda. 2024 kalian udah pernah lakuin. Iya. Sekarang kita masuk ke 2026 di mana kalian akan ngelakuin challenge-nya ketika kita lagi take podcast ini kan challenge-nya belum Iya, terjadi. iya, iya. Ada dong ketakutan terbesarnya? Ada nggak? Kayak gue takut gue nggak finish deh. Gue takut ternyata apa gitu. Atau cedera atau gimana. Silakan, siapa yang mau jawab? Bang Komar dulu mungkin? Kayaknya sih kalau ya insya Allah ya maksudnya yakin bisa sih karena kan kita bener-bener latihannya tuh bertabang. Biasanya tiap minggu itu dia naik kilometer terus. Misalnya kayak kita 25, terus dari 25 kita naik ke 30, 35, terus habis itu naik lagi kayak gitu sih. Terus ya kita udah tahu nih masing-masing kayak kekuatan teman-teman ini kita udah tahu nih. Gua kelemahannya di mana sih? Misalkan Rino kelemahannya di mana? Soros di mana? Itu bisa saling ngisi sih. Nah di situ justru latihan itu belajar buat itu sebenarnya. Jadi begitu pas hari H kita tahu ego kita turunnya di mana kayak gitu. Karena kan emang sebenarnya ya teman-teman ini kalau disuruh lari kenceng juga bisa, kuat bahkan gitu. Cuman kan gimana caranya kita ngatur, oke, berarti kita setuju ya di kecepatan segini, di pace segini. Karena itu buat ngejaga stamina kita gitu. Ya udah, jadi harus konsisten di situ terus. Cari jalan tengahnya buat kalian bertiga sama Iya, konsisten. karena kita beda-beda nih. Iya, benar. Kalau misalkan kita interval itu mungkin kalau Soros interval ya di PS4 gitu, Rino mungkin di PS3, gue mungkin di PS4,5 lah gitu. Interval tuh ketika lagi naik. Oh enggak, turun. lari kenceng Oh, lari interval. kenceng. Tapi dia ada jeda gitu. Mendingan nanya daripada gue soto ya. Iya, misalkan dia lari misalkan 400 meter set, berhenti istirahat sebentar terus lari lagi gitu. Nah itu sebenarnya emang dia buat naikin VO2 max kita kan. Dan akan dilakukan di waktu yang sama dari malam ke pagi gitu. Apanya? Ketika nanti challenge dari Bogor ke Jakarta dilakuin dari malam ke pagi lagi. Iya. Kita sih target kita selesai jam 8 lah. Pagi. Berangkat dari Bogor jam Jam berapa ya? 10 ya? 10 malam. 10 10 malam. Ya, sekitar jam segitu lah. Nggak tidur, segituan. nggak tidur. Tidur di siangnya mungkin. Tidurnya Oh iya, hari itu kebalik ya. Iya. Hari itu doang kembali. Skenario terburuk yang lo pikirin ada nggak? Rino mungkin? Mungkin dari trafficnya sih ya. Oke. Kalau malam-malam di Jalan Raya Bogor itu kan pasti ada lah orang yang ngebut-ngebut. Iya benar. Mungkin takut ketabrak, itulah skenario terburuk. Ketabrak motor, ketabrak entahlah bis atau sebagainya. Amit lah ya. Iya, amit-amit. Amit-amit. Semoga enggak ya. Iya. Lo ada nggak kepikiran Gua hal sih terburuknya, Soros? kemarin sih gue ngerasa pemilihan ini sih dari sepatu sih. Oke. Kenapa sepatu? Iya, jadi mungkin gue karena ya dulu kan awal-awal awam aja pakai sepatu apa aja gitu. Aha. Sekarang Sekarang akhirnya gue lebih selektif lagi. Oh, pakai sepatu ini nih buat long run. Oh, sepatu ini buat speed gitu sekarang. Tapi sekarang gue akhirnya udah nyoba sepatu. Akhirnya gue coba long run. Oh, ternyata enak juga nih. Dan menurut gue akan nyaman sih afternya. ada yang nyaman dan akan kalian pakai? Ada sih. Ya, kita dapat support nih dari Saucony. Jadi Saucony tipe Hurricane 25 ya. Oke. Jadi ini emang buat long run. Sepatunya khusus buat long run. Khusus buat karena dia mesh cushion gitu. Jadi kayak lebih nyaman lah untuk lari jauh gitu. Jadi nanti pas lari pakai ini nih. Ya, kita pakai Saucony. Kemarin udah nyoba sih. Udah. Udah. Coba lagi deh, coba lagi. Ayo, lanjut. Ntar ya, betulin ya. Jadi ya gear juga penting ya. Iya. Karena kita ngomongin juga kalau ngomongin soal kalian berlari nanti sebenarnya nggak cuma soal sepatunya doang. Sepatu udah pasti oke. Sisanya gearnya gimana? Nah, gearnya itu kan kita banyak sebenarnya kan ini gue banyak ngebikin sebuah artwork gitu. Oke. Nah, artworknya ini tuh dilempar untuk jadi artwork di jersey, di jersey. di kaos kaki. Nah, itu kita tuh banyak berkolaborasi sama brand-brand kayak Caps Lock, kayak sama Walk, Almerch gitu. Jadi nantinya tuh akan jadi merchandise lah gitu. Oke. Nah, ini tuh akan kita pakai sebenarnya merchandise-nya buat membuktikan bahwa produk ini secara endurance nyaman lah gitu. Top, udah dipakai lari dari Iya. Bogor ke Jakarta gitu kan. Sepatunya udah siap. Siap.
Bajunya udah siap, celana udah siap, kaos kaki siap, topi udah siap. Tapi gimana kalau misalnya ada momen ya, lo bangun pagi, ada ragu gitu di diri lo. Kayak gue kagak bisa dah hari ini. Sering sih. Kayaknya Sering. bangun pagi ini, walaupun udah pakai Saucony, ya kan, bajunya udah all merch, ya kan. Tapi pas ketika gue bangun, gue bisa ya lari dari Bogor ke Jakarta. Apa yang ngebuat lo tetap, pokoknya tetap gas? Kalau gua sih bang, support teman-teman sih. Oke. Itu penting banget sih. Dengan siapa lu bergaul, dengan siapa lu berkomunitas, itu penting banget sih. Gua ngerasa sama Bang Kenli, sama Rino, itu bukan soal ego-egoan cepetan gua nih, miletsnya panjangan gua nih, terus story-nya nih. Iya. Tapi soal dengan mereka nggak ada yang ngeposting apa segala macam, tapi saling support gitu. Ya. Misalkan contoh gue bilang, gue nggak bisa ya hari ini karena banyak kerjaan nih. Oh ya nggak apa-apa, ganti aja harinya yang lain. Yang penting lu tetap segini, lu bisa kok tenang gitu. Jadi mereka ternyata support semua gitu, bukan karena elah emang lu doang yang kerja gitu. Kan nggak gitu kan bang. Maksudnya kan kalau misalnya di komunitas apapun ya, kadang-kadang suka ada aja yang kayak Iya. gitu. Kita nggak ngomong soal lari doang. Nggak ngomong soal lari banyak doang, tapi Bang. maksudnya di lari, nggak maksudnya banyak. Kita diem aja biar aja. Biar Bang Reja yang itu. Enggak bang, denger Diem aja. cerita doang. Tapi maksudnya yang kalian rasakan bersama adalah justru lingkungan yang supportive kayak gitu. Supportive, Bang. Oke. Rino, lo mungkin ada juga apa nih yang ngebuat lo kayak ngapain ya gue ngelakuin ini? Ada nggak pernah kepikiran kayak gitu? Awal-awal mulai sih kayak gitu pernah. Emang kayak nggak terbiasa dengan habit ini. Jadi kayak ngapain gue kayak gini ya? Cuman kalau seiring berjalannya waktu ya jadi terbiasa gitu bang. Tapi waktu yang 2024 juga sempat kepikiran kayak gitu ya? Ngapain Sempet. sih gue lari kayak gitu? Di tengah-tengah berjalannya Iya. lagi lari nih. Malam-malam kan itu kan emang karena pertama kali ultra juga kan. Iya. Jadi kayak malam-malam pokoknya ngapain sih malam-malam lari begini? Udah kiri kanan kosong, nggak bisa beli minum atau beli Iya, bener. minum. Bener. Ya opsinya cuma lari aja udah. Iya lari aja udah. Itu pas jam berapa atau mungkin kilometer berapa lu inget? Pas di Depok sih kan lewat dalam tuh ya. Iya. Ah itu di situ. Lo gimana Soras? Kalau gue bang, dari mereka bertiga nih, gue kemarin berempat, gue selalu bilang pasti finish kita kok. Mau jalan juga nggak apa-apa. Malah gue mikir, gue usah lari kalau emang nggak kuat istirahat kita. Tapi kita harus finish. Kita udah mulai bareng-bareng berempat, finish berempat. Ya. Nggak boleh, misalkan ada yang istirahat dulu, yaudah kita istirahat. Nah, itu kan nurunin ego. Iya sih, benar. Nah gue selalu kayak gitu tuh, nah, ayo finish. Tapi pikiran kayak gitu ada, ngapain nih gue lari kayak gini? Di dalam hati bang. Dalam hati Cuman ada. kalau gua ngomong ke tim kan jadi akhirnya yaudah yuk pulang yuk. Order yuk. Tapi Soalnya di harus ada podcast, tuh. di podcast ini jadi ketahuan kan? Jadi ketahuan kita begitu. Sebenarnya begitu. Ada kepikiran kayak Ada, gitu, Bang. tapi nggak mau saling matahin semangat satu Iya, sama lain. Justru yang ada motivasi-motivasinya. Betul. Terbantu juga sama gini kali ya, karena gue kadang-kadang tuh suka iri sama orang-orang yang lari karena mereka punya kesempatan, contohnya belusukan ke gang-gang kecil, ngelihat momen-momen yang nggak bisa dilihat gue sendiri sebagai orang yang contohnya pakai kendaraan pribadi atau mungkin naik kendaraan umum. Kalau kalian sendiri ada nggak rute yang menarik? Dan pertanyaan berikutnya juga sekalian dijawab, rute yang paling berat dari Bogor ke Jakarta. Siapa dulu nih? Silakan. Kalau gue udah di Kemang sih tuh. Kan kita banyak ngelewatin tanjakan ya, kayak di Ragunan. Sorry, rutenya tuh dari mana sih? Dari Tugu? Dari Tugu Kujang, Kujang. kita lewat Raya Bogor, Depok, Lenteng Agung, dari Lenteng Agung ke mana? Ke Mangga Besar. Lenteng Agung. Lenteng Agung. Oke. Ke kanan tuh Mangga Besar, dari Mangga Besar ke lewat Gonzaga situ. Ya. Terus Pejaten. Kemang. Mhm. Dari Kemang Dari Kemang lurusin aja terus. Kuningan, lurus terus lagi belok kiri sampai mana sih? Patung Selamat Datang. Ya. Ratu Plaza. Sampai ya, Ya. Ratu Plaza itu ntar di masuk CFD. CFD masuknya. Jadi di Kemang tuh udah kilometer 40 apa 45 ya? 50 ya? Udah enggak masih 40-an bang. Masih 40-an, ya 40-an lah. Nah, Sampai tuh fisik. finishnya di Tugu Monas. Enggak Ah, dulu Tugu HI. Oh, Tugu Tugu HI. HI. Nah, Oke. kita sekarang mau di Tugu Monas. Yang sebelumnya Tugu HI. Iya. Jadi pas banget sama orang-orang CFD. Iya. Ya. Nanti mau di Monas nih ujungnya. Monas. Jadi lebih dihantam lagi ke sana ya. Iya. Iya. Ngejar apa sih kalian sebenarnya. Tapi yang rute yang seru apa? Yang menarik gitu atau mungkin rute yang susah? Coba Bang Koma dulu.
Itu ya kalau ketika ini sih masuk ke jalan yang sempit atau apa kita ketemu banyak orang, mungkin kayak orang yang lucunya sih ini sih, kita disangka mau tawuran. Karena Kan kita lari-lari. Ah. Jadi di situ emang biasa tawuran. Iya, daerah. Ada yang beneran ngapain gitu? Oh, enggak Pak, kita lari. Oh, kirain tawuran gitu. Soalnya kan kita lari-lari ya. jam tengah berapa? malam. Jam berapa? Itu jam 2. Jam 2 kali. Iya sih, orang lagi pada Aneh, nongkrong gitaran, tiba-tiba ada 4 orang lari, tawuran apa ini gitu loh. Tawuran selan running. Orang ngelihat gitu tuh Tawaran mungkin gitu. kayak nih lagi pendidikan apalagi apa gitu iya sih. disangkanya. Apalagi Soros kan potongannya gitu ya. Siap di sini. Siap. ABCD bukan cepak doang. Jadi kita disangka oh ini apa sih gitu orang pendidikan atau emang mau ngapain sih gitu. Aneh kali ya orang lihat. Ketemu warga ya. Iya, itu warga Disangka kan jam 2 warga. pagi, 3 pagi. Rute yang paling menarik? Yang paling ini Di cakep lagi nih. jalur mana? Dari Bogor ke Jakarta? Bogor CFD emang ya? Kita CFD sih. Masih CFD sih, Bang. Jadi kita ngelewatin itu suffer before pleasure gitu. Jadi kita ngelewatin banyak kesusahan. Begitu pas sampai CFD kan udah jalur udah tenang deket nih, gitu. udah deket Iya. nih. Oke. Tapi malah menderitanya di situ, Bang kan. Oh iya. Iya. Soalnya kan udah mau finish nih. Tenaga, energi udah mau habis. Habis ya. Tapi udah mau finish nih. Nah, itu kan suffer pleasure kan. Iya. Jadi 5 kilometer terakhir atau Iya. pokoknya beberapa kilometer terakhir tuh bener-bener nahan ego. Pengen ngebut capek. Mau jalan udah lama banget nih. Pikiran-pikirannya justru munculnya pas di situ, Bung. Di situ tuh. Itu sih. Oh, apa segini juga udah cukup kali ya. Tapi juga udah jauh kok. Tapi kok nanggung ya Iya kan? benar. Gak bisa berenang tuh di bundaran. Wah, pengen banget tuh kan panas ya soalnya. Iya. Terus kita cuman bilang gini, pokoknya ntar kalau misalnya kita udah sore kita makan enak nih gitu. Makan apa di situ? Makan apa? Mie ayam. Ayam. Mie ayam rasa pasta gitu, Bang. Mie ayam merasa pasta. Boleh. Karena kemenangan yang lo dapetnya itu gitu. Iya. Itu hadiahnya, Bang. Wah, itu medalnya tuh. Mie ayam itu makan bareng-bareng. Rasanya, Bang. Lo berdua ada rute paling menakutkan atau justru paling seru gitu? Kalau Rino? gue sih lebih ke Jalan Raya Bogor yang nggak habis-habis tuh. Iya lagi panjang banget ya. Malam-malam nggak habis. Siang aja kita ngeluh gimana malam. Iya ya? benar. Panjang banget. Udah kayak di savana kan. Jauh banget. Sampingnya pabrik. Iya, satu pabrik. Truk lewat kan. Iya. Biar debu. Truk kentut ya, truknya kentut. Iya, truknya kadang kalau ngerem kan dia kentut. Iya benar. Motor. Polusi itu. Ya kan motor. Terus orang-orang yang gak jelas. Kalian rute itu barengan sama mobil searah gitu atau lawan arah sih? Kalau kemarin sih Sarah. Karena kita ada Marshal yang bantuin teman-teman. Oh, Pakai oke. sepeda, dia ngejagain. Oh jadi berempat ada marshalnya lagi. Ada Marshal sama yang dia bolak-balik buat misalkan kita lagi nggak ada warung, dia nanti nyariin buat nanti kayak gitu sih. Oke. Total berapa tuh yang kemarin berangkat bareng? 3 ya. 3 sih. Sepeda 2, Sepeda dua. motor 1. Iya, soalnya kita tetap jaga hidrasi sih. Soalnya takutnya nanti kita kehabisan cairan malah bahaya kan. Sorry, yang sepeda berarti dia ikutan sepeda dari Bogor. Ya. Oh nyiksa juga tuh. Bisa juga. Tapi kebetulan teman-teman sih support juga sih. Iya, benar. Dia juga, Ya ayo. teman-teman ini emang mereka juga biasa sepedaan jauh gitu. Ya kayak ke Anyer-Anyer udah pernah lah gitu. Paling ngeluhnya di gini, ini sepedaan terlama gue. Dari Bogor ke Jakarta gitu kan. Yang menurutnya, karena biasanya bisa lebih cepat. Bisa Biasanya begini, cepet. Sambil tidur, Bang. Iya lagi ngantuk lagi. Kalau rute paling bagus selama perjalanan dari Bogor ke Jakarta? Kalau gue sih, Bang, paling bagusnya sih di pagi-paginya itu kita udah di Lenteng Agung, Bang. Oke. Itu posisi matahari tuh Lagi naik dikit, sunrise. naik dikit, masih sejuk, motor udah sedikit apa segala macam. Itu rasanya, Bang, pas perpindahan dari malam ke pagi kan. Itu rasanya wah, Iya sih. energi naik lagi, Bang. Iya sih. Maksudnya terus semua tenaga apa segala macam muncul lagi. Kita lari makin lagi. Itu sih, Bang. Gokil sih. Walaupun gue nggak tahu ya, tapi ngebayangin dengan theater of mind gue, jadi kayak sebuah momen yang balik lagi lo nggak bisa rasain kecuali lo ngelakuin itu sendiri. Iya. Gue sih yang paling seru lihat Rino capek sih. Dia soalnya gue kalau lihat Jarang ya capek, Bang. dia gini nih. Wah, si Rino tidur. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau ngelihat Rino capek, Ya. ntar liatin. Rino gue gak pernah ngeliat Rino capek Dia sih, gitu. capek dia begini. Dia gini tidur. Ada fotonya tuh. Tidur gini, Bang. Balik Sebenarnya sedikit kita nggak bisa begadang ya kan. karena nggak bisa begadang. Biasanya kan tidurnya rutin. Iya. Gue pertanyaan sedikit ya, sebenarnya gear itu berpengaruh nggak sih?
walaupun tadi udah sedikit dibahas ya, gue penasarannya, ya kita tahu sepatu pasti berpengaruh. Iya. Tapi kayak kalau kayak baju atau mungkin topi atau celana itu juga berpengaruh terhadap Berpengaruh sih. Pengaruh banget sih. Karena kan kalau dalam jersey sendiri pun ada emang misalkan kayak ada khusus buat dia endurance bahannya, ada yang emang dia buat kayak apa namanya slow running atau apa gitu. kayak dry fit aja tuh Dry bukan fit ya berarti beda-beda juga, iya. bukan berarti untuk ya olahraga running ya pasti dry fit atau Iya. jersey gitu nggak selalu Iya, gitu. selalu. Jadi dia emang ada bahan khusus yang kayak misalkan beberapa brand itu emang ngeluarin khusus buat endurance gitu. Kayaknya si Caps Lock ini dia juga punya jersey yang itu buat endurance, zero waste itu gitu. Itu yang nanti kalian bakal Iya, pakai. nanti kita pakai. Dan emang kayak kita lihat dari gear topi gitu, ya emang di desainnya emang biar nggak panas dibikin banyak jaring. Oke. Itu salah satu itu juga. Iya. Kalau kalian sendiri gimana? Ngelihat gear tuh sebenarnya seberapa berpengaruhnya sama performance kalian? Kalau gue sih bang, gue pakai sepatunya keringetan bang jujur. Oh ya? Karena orang suka keringetan kan. Oh iya, Jadi karena pakai sepatunya keringetan bang. Habis mandi nih, habis mandi pakai sepatu udah keringetan tuh. mandi lagi deh. Aduh. Makanya gue cocok banget sama topi caps lock itu karena biasanya gue kalau pakai topi lain tetap kena mata kan, keringet tuh. Iya. Terus ngelap, terus iritasi kan bang mata gue nih. Sering banget. Tapi gue coba pakai topi caps lock itu, ketika gue udah lari jauh, keringet terus segala macem, dia nggak turun ke bawah bang. Dia nyerap terus dia cepet kering juga kan. Jadi gue ngerasa jadi ngebantu gue aja supaya nggak keganggu larinya. Oke. Rina gimana? Kalau gue juga sih kalau dari topik Caps Lock ini kan emang bener ada sirkulasinya ya. Iya. Jadi kan kalau pada saat kita lari di siang hari itu kalau yang bener-bener ketutup pol itu panas tuh. Jadi rambut gerah. Kalau rambut gerah itu kan kalau gue pribadi ya gampang pusing gitu lah. Jadi ada lubang-lubang ini jadi sirkulasi buat rambut sih. Jadi agak adem gitu. Kalau simple ya. Orang Simple. kalau nggak lari mungkin nggak tahu nih kenapa bolong-bolong. Iya. Ternyata ketika lari gunanya ini guys. Bener. Info lagi kids. Sorry banget. Sama ini nih satu nih, si kaos kaki walk ini nih. Oke. Ini kemarin gue coba yang 25 kilo kan. Ya, dia tuh emang nggak apa ya, nggak bikin blister sih. Gitu makanya apa ya? Kan ternyata tuh kayak kaos kaki lari itu nggak sembarangan gitu. Jadi emang ada kaos kaki yang emang buat lifestyle, ada kaos kaki yang emang buat performance gitu. Nah, walk ini salah satu kaos kaki yang performance lah gitu. Karena gue penasaran kan, gue coba deh lari 25 kilo gimana sih pakai walk ini. Itu enak lah karena kan kita sebelum kita lari lebih jauh lagi kita harus nyobain apa yang akan kita pakai kan gitu. Jadi biar nanti tuh di perjalanan nggak jadi inilah maksudnya enjoy dan nggak jadi masalah gitu. Kayak gitu. Jadi Saucony, terus Saucony, kaos walk. kaki. Iya, kaos kakinya walk. Iya. Terus jersey sama topinya dari Caps Lock sama kita ada merchandise yang emang t-shirt dia dari Allmarch gitu. Itu sih- Jadi buat yang nggak lari bisa juga menikmati artwork kolaborasi gitu, dari Red sama Koma gitu. Bisa dibeli tuh. Iya. Iya kan. Jadi seenggaknya gini, walaupun lo nggak lari tapi lo bisa pakai buat aktivitas sehari-hari. Ya buat mejeng gitu. Bisa Buat nongkrong. buat jalan-jalan. Keluar sebentar nih dari olahraga. Kita pengen tahu juga karena kan tadi kalian udah sempet cerita punya aktivitas masing-masing. Punya kegiatan masing-masing, ngantoran, punya kesibukan A, B, dan C. Di tengah rumitnya hidup, tetap ada menu untuk latihan. Yang akhirnya ya suka nggak suka, sengaja atau nggak sengaja itu jadi part of your identity. Kayak, oh iya lu kerja kantoran iya, tapi lu juga pelari nih. Akhirnya tuh crossing boundaries nih. Ya iya sih lu kantoran, tapi lu ada disiplin-disiplin olahraganya. Ada nggak disiplin olahraga, pelajaran kalian olahraga, yang akhirnya bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari? Kalau gua ya bang, Ya. Menarik banget itu jawab. Belum dong. kalau gua itu kantor bang. Kantor. Iya. Jadi gua sekarang karena gua lari itu belajar untuk disiplin, Ya. di kantor pun akhirnya gua ngerasa fresh juga kan. Oh, mood ya berpengaruh. Mood gua berpengaruh, jadi gua berangkat kerja pun juga happy juga bang. Oke. Gua berangkat kerja happy, melakukan pekerjaan happy, pulang kerja juga happy. Karena kan gua udah berawal dari olahraga segala macem, disiplin olahraganya. Itu yang bikin gua jadi akhirnya di kantor pun gua juga nggak ada masalah akhirnya. Jadi happy-happy aja Happy gitu. aja, jadi Itu nggak jadi beban gitu. kantor. Endorfinnya tuh bener ya? Endorfinnya nggak cuma di lari, Hah?
tapi di sepanjang hari. Walaupun dimarahin bos dan ada deadline, tetap Itu happy. sih tetap happy sih. Kok jawabnya seger? Jangan sampai dimarahin bos. Tapi untuk memulai hari udah punya stok semangat yang oke gitu. Iya, benar. benar. Oke. Rino, lo ada Pelajaran dari lari ini ya? yang Maksudnya, akhirnya lo bisa terapin ke kehidupan sehari-hari? ya dari disiplin itu sih. Jadi lebih disiplin, bangun pagi. Atau kan yang biasa gue siang hari, itu bocah-bocah males ya, Iya. anak-anak males ya. Jadi orang yang lebih teratur dalam hidup lah. Teraturnya itu dalam artian apa kayak, oh ini udah waktunya gue Iya. makan siang, gue makan siang. Enggak. Ada waktu kerja, lebih disiplin aja, disiplin waktu. Iya sih ya, jadi menghargai waktu ya. Iya, benar. Kalau misalnya lo rasa ya semuanya mungkin bisa terasa sangat cepat banget atau bisa terasa sangat maksimal. Karena kalau dipikirin dalam waktu 2,5 jam, 3,5 jam sebenarnya lo bisa dapat belasan atau puluhan kilo lo. Iya. Tapi 2,5 jam di lo dan di gue mungkin beda. 2,5 jam di gue namatin 10 misi di GTA online. Kalau Bang Koma gimana? Nah sebenarnya gue lebih kompleks lagi sih karena gue berada di banyak kolam ya. Gue Iya. di satu sisi gue seorang ayah, Ya. gue seorang creative director juga, gue graffiti artist, terus ya gue lari juga. Tapi tuh kayak itu masing-masing kayak punya akhirnya jadi punya apa ya saling berhubungan lah gitu. Kayak ketika maksudnya lu tuh butuh asupan kreatif juga. Tapi ketika lu butuh asupan kreatif apa sih salah satunya itu ya lari itu dengan berlari, bersepeda. Itu ya lu jadi bisa banyak mikir lah gitu. Kan kadang kalau kita aduh ini apa ya gitu. Tapi kalau dilari kan lu kayak lari dengan kesadaran penuh gitu ya. Kayak kaki lo napak, kaki lo tahu gitu itu napak tanah gitu. Terus kayak lo dengan kesadaran penuh maksudnya kayak gitu. Nah terus itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak datengin banyak ide sih dari situ. Biasanya tuh gue catat tuh kalau misalkan ini, oh gue dapet ide ini karena kan kalau misalkan di berkesenian tuh sebenarnya sama kayak gitu kan. Lo harus nyari referensi atau lo nyari apa namanya inspirasi tuh gitu. Orang bilang mah dapat ilham gitu Iya, ya. dapet ilham, Nggak tahu saya. dari mananya Bener. gitu ya benar. Ya sedangkan sekarang waktu gue terbatas karena harus milah-milah buat banyak ya. Gue harus ngantar anak sekolah kayak gitu. Gue harus abis itu gue kerja, abis itu gue kadang di sela-sela waktu gue harus ngelakuin berkesenian untuk apa namanya? Sebagai creative sebagai director. creative director, Iya. sebagai graffiti artist. Karena Graffiti beda tuh artist, secara creative director dan si graffiti artist ini. Ketika creative director ya lo harus direct klien gitu. Iya. Gitu sih. Kalau graffiti artist kan ya idealisme lo sendiri. Jadi emang ya itu ngatur itunya gitu. Cari cuannya dengan klien, Mm-mm. cari senangnya dengan diri sendiri, Diri sendiri. jadi graffiti artist, Iya. dan sebagai seorang pelari. Lari, iya. Berarti bisa dilihat ada kesamaan dong dalam lu menyelesaikan contohnya, lu bikin mural besar sama lu selesain ultra run. Itu ada kesenangan yang sama atau enggak? Iya sama, karena kan lo ketika bikin mural besar atau apa, lo dihadapin sama kesulitan kan sebenarnya kan. Tapi karena lo biasanya di hari-hari biasa lo banyak mengerjakan gambar-gambar kecil lah, misalkan kayak di kanvas atau di tembok yang kecil, itu jadi lo banyak latihan gitu. Ketika nanti lo gambar di medium yang besar ya lo terbiasa. Terutama itu sih stamina sih. Karena stamina lo ketika gambar itu sama bang, lo naik turun. Iya lagi. Naik turun, lo harus ngejangkau itu, lo turun lagi kayak gitu. Itu kalau lu lagi gambar Strava dinyalain, kelihatan tuh. Geraknya tuh beneran tuh. Dan si lari ini sebenarnya ngejaga endurance base gua gitu. Jadi stamina tuh jadi lebih kuat banget sih. Napas ya, Iya, napas. kagak gampang bengek gitu ya. Gitu. Oh. Tapi lari membuat lo jadi orang yang berbeda nggak? Gue ngerasa jadi disiplin sih. Oke. Sama disiplin sama waktu, menghargai waktu. Terus kayak gue banyak dapet manfaat lah dari olahraga ya, terutama sepeda ataupun lari banyak manfaat. Ya itu salah satunya benar kata Soros. Lo ngemulai hari lo tuh dengan olahraga tuh akan ngedatengin perasaan happy gitu. Oke. Jadi ketika nanti dalam waktu yang panjang lo harus mengerjain pekerjaan, lo harus berhadapan sama anak-anak lo, itu jadi lebih happy gitu. Gue tuh dulu lumayan suka marah-marah lah, tapi setelah rutin kayak olahraga dan apa jadi kayak lebih chill aja Nggak gitu. setemperamental Iya, dulu iya, gitu ya? iya, lebih chill banget sih. Itu kalian rasain juga Iya. gitu? Jadi pribadi yang lebih berbeda setelah berlari? Di jalan macam-macetan. Iya, Tuh bener. biasanya kayak orang klakson. Gitu kan. Sekarang orang klakson
Nyantai. Ah, udah. Iya monggo mas. Iya. Monggo akhirnya saya parkirin motor aja duluan. Karena jadi berpikir lebih itu sih, kayak misalkan lo diklasonin, oh mungkin dia telat kali, Iya, kalau misalkan dia telat, berpikir positif. dia kepotong uang makan gitu. Jadi yaudah gitu sih. Jadi lebih positif. Iya, thinking iya, juga ya. bener. Lo ngerasain hal yang sama juga, Rim? Sama juga. Padahal pengen gebukin tadi ya? Enggak. Oh enggak. Kalau diri lo, versi lama lo melihat lo yang sekarang, kira-kira yang paling mengejutkan adalah apa? Silakan Rino dulu. Kalau diri gue sih ya yang awalnya yang maksudnya tuh gue yang dulu Ngelihat perkembangan lo yang sekarang. oh 2020. kenapa nggak gue tekunin olahraga di waktu SMP mungkin atau SD. Gila, gitu. Mungkin bisa Sama jadi juga? atlet ya. Lo sama juga? Kalau gua bang, Hah? 180 derajat berbeda sih. Oh ya? Gua mencoba hal-hal negatif dan ada di dalam kolam itu dulu. Mhm. Karena olahraga gua keluar dari situ. Ya apapun itulah. Nice. Jadi Gua lebih akhirnya yang tadinya mungkin gua menghabiskan malam untuk happy sama temen di kerap kelip lampu. Ngapain sih tuh kalau boleh tahu? Sekarang gue bisa menghabiskan sama temen-temen di lampu jalan sambil berlari. Asik. Dulunya di klub-klip Jakarta. Sekarang klub-klip Jakarta juga, tapi di lampu jalanan ketika sambil berlari. Itu sih bang, itu akhirnya gue ngerasa, oh gue bisa keluar kok dari itu. Jadi dulu baru mau tidur, sekarang udah bangun mau lari. Respect. Dulu party, sekarang sporty. Asik. Gila. Kok bagus buat bercanda? Kalau lo sendiri bang? Kalau gue lebih ini sih, apa ya namanya, gue tuh ngerasa kayak si lari ini tuh kayak, oh ternyata gue bisa lari sejauh ini ya gitu. Gue tuh bisa disiplin ya ternyata ya, karena emang bener-bener yang dulu gue nyobain pertama kali lari, gue sampai trauma bang. Wah, trauma gimana? Trauma karena badan gue sakit semua kan. Aduh sakit semua lagi gitu. Akhirnya kayak mencoba lagi dan gue ngerasa tuh kayak gue dapat kebahagiaan tuh secara simpel gitu. Ya udah lo lari aja tuh lo udah dapat kebahagiaan gitu. Kan kalau di fase gue tuh udah, kalau gue pribadi ya gue udah males nongkrong sih. Ya. Gitu gue nyari kebahagiaan tuh ya udah gue main sama anak. Ya. Gue bikin karya ya sama salah satunya olahraga bang. Jadi kayak hal simpel aja gitu, lo bisa dapetin hal simpel, lo dapetin hal bahagia cuman dengan hal kayak olahraga gitu. Jadi hidup jadi lebih simpel. Iya simpel aja Hidup gitu. jadi lebih tenang Iya, bener. dan nggak neko-neko ya. Bener. Lo nggak nyari kebahagiaan yang apa ya? Nyari endorfinnya tuh kayaknya hal-hal yang simpel gitu tapi lo dapet gitu. Nggak perlu lo nongkrong di mana, nggak perlu lo ini gitu. Apa udah waktunya kita lari guys? Waktunya sih. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak udah menyempatkan waktu Ya, untuk thank ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Thank you, Kita Bang doain Reza. mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan Amin. sukses. Amin. Mudah-mudahan setelah video ini tayang dan bisa ditonton sama teman-teman, kita udah dapat cerita dan hasil yang bagusnya. Iya, Amin. siap. Kita akhiri dengan kita minta satu jawaban masing-masing. Singkat aja. Singkat saja, kok kayak kaget. Sorry. Kalau perjalanan ini berakhir selesai, apa sebenarnya yang kalian bawa pulang? Singkat aja. Silakan. Kenangan yang bisa gue ceritain ke anak-anak gue sih. Kalau gue ya. Jadi kayak, oh ayah dulu pernah lo lari dari Bogor ke Jakarta gitu. Oke. Karena gue sering nyeritain sih kayak, ayah habis dari Anyer sepedaan gitu. Kan jauh ya gitu. Tapi kayak ya gue seneng aja gitu. Jadi ada diskusi gitu di situ. Iya sih, jadi motivasi Jadi juga buat motivasi, anak. iya. Benar. Gitu. Benar. Kalau gue kebahagiaan buat diri gue sendiri sih. Oke. Karena belum punya keluarga mungkin. Doain. Ya. Kok jadi promo? Tipenya gimana sih? Tipe sepatu Sokoni ya? Itu aja sih emang kebahagiaan. Kebahagiaan buat diri sendiri. Ah. Oke. Lo? Kalau gue kedamaian bang. Peace. Membawa ada kedamaian walaupun nggak gue ceritakan, mungkin lingkungan gue bisa ngerasain mungkin ya. Dan selama ini sih mungkin mereka akhirnya ngelihat perubahan Oke. gue akhirnya seperti itu. Terakhir nih, buat yang lagi menyaksikan Radio Khalayak sekarang, mungkin hari ini sedang menjalani yang namanya fase suffering sendiri, entah itu di pekerjaan, Iya. hubungan, kesehatan. Ada pesan yang pengen dititipkan? Kita mulai dari lo dulu. Oke. Buat teman-teman yang lagi dengerin Radio Khalayak, Ya.
jangan pernah malu dan jangan pernah takut untuk mencoba olahraga apapun itu. Lari itu nggak harus cepat, lari itu nggak harus lama. Satu langkah pun itu udah jadi lebih baik dari diri lu sebelumnya. Nice. Silakan. Kalau dari gue sih kata-kata buat yang penonton podcast Khalayak. Ya. Jadi tuh lu berusaha aja dulu buat lebih baik keesokan harinya dan berproses buat jadi yang lebih baik. Itu akan buat lu merasakan kebahagiaan berikutannya lagi. Nice. Silakan tutup, Bang. Kalau gue apa ya? Gue mungkin hampir sama kayak Soros ya. Jadi setiap langkah yang lu jalanin itu akan jadi ke sini. Sini? Oke. Oke. Setiap langkah yang lo jalanin itu akan jadi satu cerita gitu di keesokan harinya. Jadi kayak gue tuh punya tagline yang selalu bikin gue semangat tuh a story for every kilometer gitu. Sorry for everything. Jadi setiap kilometer Kaos lagi bagus tuh. setiap kilometer yang lo jalanin tuh akan jadi cerita buat lo yang akan lo kenang gitu. Kalau dulu lo pernah lari cuma 1 kilo loh, tapi sekarang lo bisa lari sampai 10 atau 21 kilo. Itu jadi kayak apa ya, hal yang patut lo rayakan sih. Oke. Patut lo apresiasi buat diri lo sendiri gitu. Celebrate small wins. Iya Kaos sih. lagi bagus tuh. Udah tiga. Banyak. Ide bisnis banyak. Kita mau semangatin, mudah-mudahan berjalan dengan lancar untuk teman-teman berlari dari Bogor menuju ke Jakarta, dari Kujang. Bogor menuju Tugu Monas. Udah Monas. Kalau ini berhasil berarti berikutnya Tugu mana lagi nih yang disamperin? Iya Si Soros ngajakin ke Bandung sih. Jakarta Bandung apa Bogor Bandung? Jakarta Bandung. Jakban. Bandung. Itu next goal nih. Next goalnya Nggak tahu sih, kayaknya tapi itu. ya. Semoga lah. Pengen tapi. Perjalanan panjang lah itu. Nggak Tugu Jogja sekalian Ros. Waduh. Tugu Jogja. Bisa sih. Ini kereta ya capek. Kereta aja, Cak. Forrest Gump aja bisa ya, walaupun di film doang ya. Kita doain mudah-mudahan berjalan dengan lancar untuk tema di tahun 2026 ini, di mana kalian akan berlari Amin, amin. dari Bogor ke Jakarta. Total berapa kilo sih? 60 ya? 61. 61 Iya. kilo dengan tema Suffer Pleasure. Terima kasih udah jadi bintang tamu kita di Radio Khalayak. Thank you. Good luck Thank you, thank untuk you. kalian. Terima Mudah-mudahan kasih, bisa terima ngebawa semangat buat teman-teman yang nonton. Amin. 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 Terima kasih banyak. Thank Itu you, dia Bang Nusa. Radio Thank Khalayak. Thank you Radio Khalayak. Khalayak. Thank you. Thank you.